Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 November 2021. Dia tahu apa yang kita perbuat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Makabe 1 ayat 10 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan ayat 41 sampai dengan 43, dilanjutkan dengan 54 sampai 57, dilanjutkan ayat 62 sampai dengan 64. Dan Injil Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, melalui kitab Wahyu saudara yang diberikan oleh Yesus kepada hambanya Yohanes, mengatakan bahwa Dia yang adalah Tuhan kita mengetahui segala perbuatan kita. Kita jatuh di dalam dosa karena kehilangan kasih kita. Di dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Maka saudara-saudara yang terkasih, diingatkan kepada kita semua untuk bertobat, saudara. Selama ini kita menjadi buta, saudara-saudaraku sekalian, merasa tak melihat Tuhan, juga merasa bahwa Tuhan tak melihat kita. Cincailah, gak apa-apalah kita berbuat apa-apa. Yang mana sesungguhnya saudara, Tuhan melihat segala perbuatan kita. Ingat itu saudara. Kita dengan asiknya melakukan segala dosa, beranggapan bahwa tak ada yang melihat. Tuhan pun tak melihat. Kita menikmati dengan perbuatan-perbuatan kita, perbuatan dosa kita, saudara. Dari Injil hari ini, kita jumpai di mana ada seorang pengemis buta. Dia menikmati keadaannya untuk bertahan dalam keadaan yang tidak diinginkan, yaitu menikmati saja. Hingga suatu saat, saudara-saudara, ketika rombongan Tuhan Yesus lewat, Ia bertanya kepada orang-orang di sekitar, apa itu? Dan orang-orang menjawab, Yesus orang Nazaret lewat. Nah, saudara-saudara terkasih, apa yang terjadi? Ada perubahan sikap dari si pengemis buta ini, saudara. Dari yang bersikap pasif, apatis, yang hanya biasa duduk nongkrong dan menunggu belas kasihan orang dalam bentuk koin, mungkin atau sesuatu yang bisa dipakai untuk bertahan hidup hari ini, dan kemudian harus tetap memohon belas kasihan lagi untuk hari esok. Menjadi suatu sikap, saudara. Lihat saudara, menjadi perubahan saudara. Dia menjadi aktif, berusaha meminta sesuatu yang tidak biasa, saudara. Bahkan dengan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lukas 18 ayat 38. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak saudara dari kita mengalami kebutaan secara rohani saat ini, saudara, karena tidak tahu atau belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara. Kita yang saat ini mengalami kebutaan secara rohani harus belajar, saudara, dari si pengemis buta ini. Mau bersikap aktif, berusaha, bersemangat untuk datang pada sosok yang mampu memberikan harapan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, si pengemis buta bertemu Yesus, dan perjumpaan dengan Yesus membuatnya yang tadinya kehilangan harapan dapat kembali memiliki harapan, saudara. Kenapa? Karena tidak melihat adanya kemungkinan untuk dapat melihat lagi dengan bantuan orang lain, saudara. Apalagi saudara, pada waktu itu ilmu kedokteran waktu itu belum mencapai kemampuan untuk dapat melakukan operasi mata atau cangkok mata seperti pada saat ini. Begitu juga saudara-saudara terkasih dengan kita pada saat ini. Apapun yang kita hadapi saat ini, saudara, mungkin bagi kita, saudara, bagi dunia nyatakan tak ada harapan lagi, saudara. Namun saudara-saudara, bagi Tuhan kita Yesus Kristus tak ada yang mustahil, saudara. Kita lihat si pengemis buta berteriak memohon belas kasihan dari Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mengapa dia yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia, saudara? Pertama, saudara,
percaya. Walau dia buta, saudara-saudara, tetapi dia dapat mendengar berita tentang Yesus. Walau dia tidak melihat perbuatan Yesus, saudara-saudara, tetapi dia percaya dengan penuh iman. Iman yang timbul dari pendengaran inilah yang membuat dia mempunyai pengharapan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Kita telah banyak mengenal Yesus dari segala sumber. Percayakah kita dengan kuasanya pada saat ini, saudara? Percaya. Yang kedua, berdoa. Tentunya kita percaya bahwa si pengemis buta ini selalu berdoa tak jemu-jemunya, saudara. Dalam ketidakberdayaannya, dalam berdoa dia berseru memohon. Dan ketika Yesus lewat pun dia berseru memohon, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, bagaimana dengan kehidupan doa kita, saudara-saudara yang terkasih? Adakah kita juga selalu berdoa dengan tak jemu-jemu, saudara? Ingat, saudara-saudara yang terkasih, melalui doa kita menyerahkan hidup kita, keadaan kita kepada Tuhan, dan mempercayainya untuk bertindak menurut waktu dan caranya. Kita dapat selalu datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita, saudara, dengan mempercayai, dengan penuh hikmat dan kepeduliannya, akan kepeduliannya bagi kita. Ingat, saudara-saudara, yang pertama percaya, yang kedua berdoa. Kita perhatikan reaksi Yesus setelah si pengemis buta itu datang kepadanya. Tanyanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa jawab orang itu, saudara? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lukas 18 ayat 41. Tidak seperti biasanya, saudara-saudara, Yesus bertanya seperti ini. Bertanya untuk melihat kesungguhan dari hati si pengemis ini. Hari ini Yesus pun bertanya kepada kita, apa yang dapat saya perbuat bagi kamu? Yesus mau melihat kesungguhan dari hati kita semua, satu persatu, saudara. Yesus butuh keteguhan hati, iman yang kuat, kepercayaan yang sepenuhnya terhadap Dia. Nah, apakah kita mempunyai keteguhan hati yang besar terhadap Dia, Tuhan kita Yesus Kristus? Adakah kita memiliki iman sepenuhnya kepada Dia, seperti si pengemis buta ini? Melalui renungan hari ini, saudara-saudara yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa Dia yang berkuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, mengetahui segala perbuatan kita. Apapun yang dilakukan kita, Dia tahu. Ingat itu, saudara. Maka bertobatlah. Bertobatlah, saudara. Seperti Pewahyu ingatkan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika kalau engkau tidak bertobat. Wahyu 2 ayat 5. Dan berharaplah sepenuhnya kepada Yesus Tuhan kita yang punya kuasa, saudara-saudara. Percaya akan Dia dengan penuh iman. Dan berdoalah senantiasa tanpa jemu-jemu, saudara. Niscaya, saudara, kita akan mengalami kasih Yesus, saudara. Sekali lagi, saudara-saudara, bertobatlah. Bertobatlah, percayalah dan berdoalah tanpa jemu-jemu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.